Tidak parises. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pak Nugroho yang telah memberikan kepercayaan kepada kami tim penulis untuk dapat menuliskan buku ini. Yang selanjutnya kami akan bercerita saja tentang buku ini. Jadi memang buku ini dibuat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi SK dari Pak Kepala Dinas itu terbit pada tanggal 8 Agustus 2023. Berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, jadi sekitar 4 bulan. Ide dasarnya itu dari perbincangan kami dengan Pak Kepala Dinas, karena di lapangan ada suatu kebutuhan, karena di Jogja itu sudah mulai banyak membuat keris, misalnya Pak Godo, kemudian juga yang baru di Jodoh itu sudah mulai membuat keris. Namun yang pemesan-pemesan ini juga masih pemesan yang penggemar keris baru, sehingga ketika memesan keris lalu mencari bentuk dapur apa Pak gitu, karena baru kan sinomnya kayak apa bentuknya, jarak sama gempong kayak apa jenisnya, itu jumlahnya ada ratusan, bingung. Jadi perlu ada suatu ilustrasi atau gambar untuk dapat memberikan gambaran kepada pemesan keris apa yang dikehendaki. Kemudian juga buku ini juga menjadi panduan untuk pembuat keris mengenai gaya keris Yogyakarta. Tidak melulu artinya ini harus ditiru gitu ya, tapi ini hanya sebagai acuan saja gitu. Karena seperti tadi sudah diberikan Pak Nugroho, keris itu buatan tangan. Kemudian tiap pembuat keris itu adalah seniman atau artis gitu ya. Jadi setiap pembuat keris seyogyanya harus mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Jadi Empu Godo itu garapannya seperti ini, Mas Priyadi seperti ini, Pak Sungkowo seperti ini. Nanti Jodoh juga punya gaya sendiri, dan gaya itu jangan sampai dihilangkan karena menjadi ciri khas. Namun demikian harus ada suatu gaya pengikat supaya jadi gaya Yogyakarta. Seperti misalnya gudeg gitu, gudeg Wijilan seperti itu, gudeg Romo Permata, atau nih gudeg Sagan, benten tapi semua gudeg Jogja, gudeg Jogja itu, karena itu ada suatu ciri umum dan di dalamnya dibebaskan untuk mendapatkan ciri khusus dari tiap-tiap empu. Nah ini buku yang kami buat itu diberi judul Dapur Keris Gagrak Yogyakarta. Nah, harusnya menimbulkan pertanyaan, kalau Gagrak Yogyakarta lalu ada dapur keris gagrak lain Yogyakarta, pokok Gagrak Solo, pokok Gagrak Madura, pokok Menawi. Kenyataannya iya, ada perbedaan dapur-dapur keris tersebut setelah kita pelajari. Karena itu sebagai naskah acuan utama untuk menentukan rincian-rincian dapur itu kami mengambil dari Groneman. Groneman menyebutkan suatu daftar dapur yang bersumber dari manuskrip milik Keraton Jogja menurut Groneman. Di sana disebutkan ada 118 dapur, itu dari keris lurus hingga keris loop 29, jumlahnya 118. Tapi kalau keris lurus sampai 13 itu hanya ada 103 dapur saja. Kemudian selain dari Groneman ini, kita gunakan acuan kedua yaitu dari Serat Centini. Serat Centini ini kita ketahui diterbitkan atau ditulis pada tahun 1814 Masehi, kira-kira zaman HB2 atau di sini HB3 ya, setelah Geger Sepei, jadi zaman Paku Alam 1 gitu ya. Lebih Surakarta PP 4 P5. Nah di situ juga ada dapur keris dan jumlahnya itu sekitar 120 dapur keris. Dari 120 itu untuk keris lurus sampai 13
itu ada 105. Jadi ada selisih 2 dapur saja dengan buku Groneman. Dan setelah diteliti ternyata kemiripannya itu hampir katakan 90% mirip. Bahkan urut-urutan dapurnya aja pertama Panjinom, kemudian Joko Tuwo itu sama, urut-urutannya itu sama antara di naskah Groneman dengan di Serat Centini. Jadi kemungkinan dari naskah Serat Keraton itu memang dan Serat Centini acuannya sama. Kemudian pembanding lainnya ada buku dapur keris dari Pak Lumintu dan kemudian dari Pak Guritno, itu keris Jawa antara mistik dan punya Pak Guritno ini menurut tulisan Pak Guritno sendiri mengacu pada dapur keris yang dibuat oleh Pangeran Hadiwijoyo zaman Pakubuwono IX. Ini ada perbedaan. Kadang-kadang kita temukan suatu perbedaan yang mendasar perbedaannya. Jadi suatu dapur misalnya dalam Serat Centini disebut gandhi polos, di tempatnya Pak Guritno itu gandhi sekat kaca. Ini bedanya jauh sekali ya. Atau tidak pakai sogokan, di sana pakai sogokan. Nah itu jadi perbedaannya jauh dengan nama yang sama. Padahal Serat Centini itu juga buatan Surakarta. Jadi kalau di Jogja masih pajak, di Surakarta memang membuat dapur baru. Dan ini sesuai dengan perkembangan kebudayaan, karena menurut tradisi setelah perjanjian Bianti itu Yogyakarta melestarikan budaya yang lama Mataram, sedangkan Surakarta membuat yang baru. Pada kenyataannya perbedaan ini tidak seperti membalik telapak tangan. Jadi misalnya harus pegang perjanjian besok langsung lakonnya kerepes. Enggak, tidak seperti itu. Tapi perbedaan budaya ini terjadi secara evolusi perlahan-lahan. Dan sekarang kita lihat memang perbedaannya besar karena seperti bercabang gitu, yang satu kiri kanan tapi percabangannya enggak 90. Jadi lama-lama semakin melebar. Apa yang kita saksikan sekarang itu sebenarnya adalah budaya dari zaman sekitar HP7, HP8, dan di Surakarta itu PP9, PP10. Seperti bentuk belangkon, kain itu PP10. Kalau di Jogja, di Surakarta dan di Jogja itu ya HP7, HP8. Di masa-masa yang lebih tua sebenarnya lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Itu mengenai acuan-acuan sedikit. Nah, kemudian dalam pengerjaan buku ini kami membagi tugas karena tugasnya banyak. Untuk kajian manuskrip, maksudnya kajian manuskrip itu kajian mengenai nama dapur, kemudian artiah dari dapur, kemudian legenda-legenda yang meliputi kami serahkan kepada Mas Wahyu dan Mas Agung Widi. Mas Agung Widi kebetulan belum bisa hadir karena baru tes CPNS di Surabaya hari ini. Sekarang katanya tadi baru sampai Klaten. Ya diusahakan bisa ikut di sini. Kemudian untuk gambar itu blaknya dibuat oleh Mas Eko Kuswanto. Jadi Mas Eko itu membuat blak, misalnya keris lurus ganti polos, kemudian keris dengan sekat kacang. Nanti tinggal keris dapur yang lain diturunkan dari situ, ditambahi dikelalis, ditambahi berenang dan lain-lain, sehingga tercipta untuk keris lurus saja sekitar 40 dapur. Kemudian untuk melengkapi gambar itu dikerjakan oleh Mas Eko, Mas Mono, dan saya sendiri. Mengenai nama dapur itu memang dari usulan Pak Nugroho itu diminta untuk sebenarnya melakukan interpretasi. Interpretasi itu misalnya Jalan Sangu Tumpeng gunanya apa supaya yang biasa dipahami oleh kita itu banyak rezeki, misalnya untuk terceker ini untuk apa begini. Tapi kita menghindari hal itu ya, karena itu sifatnya interpretatif. Interpretatif itu kalau misalnya kitab Al-Quran itu tafsir semua orang bikin tafsir. Nah, tafsir bisa berubah-ubah itu ya menurut pemahaman dari si penafsir. Tapi kalau nama harfiah
itu ya seperti itu. Jadi kita cari dalam literatur, kita sertakan saja nama harfiahnya. Untuk tafsiran diserahkan kepada masing-masing orang. Hal ini supaya tidak membatasi untuk interpretasi baik pembuat maupun pemesan terhadap nama Datur Keris. Dari banyak nama yang dikaji itu juga ada yang tidak temuan-temuan, tapi sesuatu yang menarik gitu ya, seperti Sengkelat gitu. Sengkelat itu apa toh? Katanya karena Prabu Brawijaya itu sengkel, mangkel ini keris dapur jenenge apa? Nanti sengkel atau disengkelit, disengkelit, sah katanya. Ternyata kalau menurut Babak Demak, Sengkelat itu diberi nama Sengkelat karena kerisnya berwarna kemerah-merahan bilahnya. Jadi Kanjeng Kyai Ageng Sengkelat yang pertama kali dibuat itu bilahnya berwarna kemerah-merahan. Lalu apa hubungannya Sengkelat dengan merah? Sengkelat itu nama kain yang berwarna merah, kain seperti kain laten yang warnanya merah ya. Di kain berwarna merah, kerisnya berwarna merah, dinamai Sengkelat. Kurang lebih seperti itu kalau kita mengacu pada literatur naskah. Nah, kalau kita mengkaji seperti ini, maka babat atau naskah-naskah karya sastra yang harus dibaca cukup banyak, cukup luas ya. Kemudian juga kendala yang dihadapi itu nama dapur yang berbeda-beda dalam berbagai naskah. Seperti misalnya celuring, ada yang ditulis celuring, caluring, paluring, waluring. Nah ini mau kita tulis semua, dipilih satu. Akhirnya kita putuskan ya sudah diambil satu aja. Kemudian juga penulisan naskah-naskah itu umumnya menggunakan huruf Latin. Kita tidak menemukan yang ditulis huruf Jawa. Ini menyebabkan beberapa pengucapan itu menjadi agak sulit dilacak. Seperti keboteki atau keboteki yang benar. Karena artinya berbeda. Ternyata yang lebih tepat itu keboteki. Jadi kebo yang sedang bertapa atau menepi. Selain itu juga kita temui adanya dua dapur yang ricikannya sama. Jadi namanya berbeda tapi ricikannya sama. Nah ini terus tapi ya ini yang benar yang mana? Harus dicarikan referensi lain supaya berbeda. Ini ya memang secara berseloroh ini sing nulis orang gawe, sing gawe orang nulis. Jadi yang nulis orang tahu nggak keris ya. Jadi ya yang nulis pujangga atau sastrawan gitu ya, nggak membuat keris. Sedangkan empu yang membuat keris nggak nulis. Jadi ada selisih. Ya. Kemudian lagi yang umum itu sabu inten misalnya. Dapur sabu inten itu biasanya kalau di perkerisan lot 3, lot 11 ricikan sekar kacang, sokokan ya lengkap ya dengan gereneng. Sedangkan di naskah itu dengan tingil. Kok cuma tingil tok? Dan saya cari referensi di semua buku dapur ya pakai tingil. Jadi 4-4-nya tingil ya terpaksa ya wes manut yang di buku itu. Ternyata sabu inten itu hanya tingil, tidak pakai gereneng. Nah, kalau pakai gereneng jadi carita prasojo minimal gitu ya. Carita daleman. Kalau pakai pokok jenggot kadang jadi carita peprabowo. Ya. Itu apakah pemahaman yang sudah berjalan saat ini mau dikatakan salah? Ya, susah juga. Sudah terlanjur kaprah gitu ya. Tapi kalau dibenarkan buat di naskah itu ya seperti ini ya, kita sambil berjalan aja, kita tidak perlu terlalu menyalahkan orang. Nah, kemudian juga hambatan yang kami temui itu mengenai gambar. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa gambar ini ditulis atau digambar tangan manual, secara manual. Setelah digambar lalu di-scan dengan komputer. Setelah di-scan lalu di tracing lagi.
tracing lagi digambar ulang gitu ya. Ini masalahnya yang menggambar tangan, yang mengerti keris itu tidak bisa komputer, nggak bisa tracing. Sedangkan yang bisa tracing masih awam terhadap keris. Itu Mas Bimo. Jadi sambil belajar Mas Bimo itu belum sampai dibawain keris. Nanti pikir lo Mas Bimo, dikenalisnya kayak gini. Nanti pikir sebutan itu seperti ini toh. Nah, jadi sambil berjalan kita juga membuat gambar-gambarnya ya, jadinya ya belum bisa sempurna 100%. Kemudian juga ada 2 gambar yang mungkin keliru, bukan mungkin, itu pasti keliru. Yang pertama bakung, dapur bakung itu look 7 dibuatnya look 9 ya, mungkin nanti kalau mau direvisi sudah mepet karena yang bikinnya harus ngantuk, jam 3 besok ya. Ambil belakang keliru, look 9 look 7 meripati teriak-teriak nggak kelihatan. Yang kedua itu Jakawuru look 11. Nah, Jakawuru look 11 itu kalau menurut dapur di Pak Lumito dan Haryono Guritno itu ganti tugas dengan sokokan 1 sampai atas, itu Jakawuru. Tapi kalau menurut Serat Centini dan Gronemang itu tanpa sokokan, jadi hanya ganti tugas pecetan aja. Ini dalam teksnya dituliskan menurut Serat Centini dan Gronemang, sedangkan dalam gambar itu dibuat sokokan sampai atas. Jadi belum sempat direvisi, gambarnya sudah kecetak. Harusnya direvisi, anunya dihilangkan sokokannya. Itu cuma beda pakem aja, yang sokokan sampai atas itu pakem Surakarta, kalau yang tanpa sokokan sampai atas itu pakem yang lebih tua, pakem Yogyakarta, Mataram. Kemudian kekurangan lainnya ya tadi kualitas gambar mungkin masih dapat diperbaiki, kemudian keakuratan gambar juga sebenarnya masih bisa diperbaiki, karena yang paling membingungkan itu nanti untuk rekan-rekan itu masalah istilah tingil, ripandan, gereneng jangkep, gereneng sunjung, runut, karena keris itu ada yang dideskripsikan misalnya gereneng dan runut, gereneng dan ripandan atau gereneng jangkep. Ripandan itu di sebelah mana, tingil itu di sebelah mana. Pada kenyataannya kita selalu menemui kalau keris-keris dengan gereneng itu gerenengnya hampir selalu 2, jarang sekali gereneng 1. Padahal dalam buku dapur itu banyak yang ditulis cuma gereneng saja. Apakah ini gerenengnya 1 atau 2 itu tidak dijelaskan. Karena itu dalam buku ini, karena pada kenyataannya selalu ketemu 2, dituliskan itu gerenengnya 2, tetap 2. Kemudian masalah ripandan itu dengan tingil itu, kalau keris nem-neman itu biasanya hampir selalu menggunakan ripandan sebenarnya. Jadi seperti Jalak Pilang Sari lalu pakai kecil itu, kalau tingil itu hanya celenit gitu. Tapi kalau ripandan itu lebih kompleks bentuknya. Dalam keris nem-neman biasanya semua tingil diganti dengan ripandan. Ripandan itu digunakan oleh keris-keris sepuh. Tapi kalau dalam gereneng jangkep, ripandan itu ada di paling bawah. Jadi do. Nah ini ada satu lagi ripandan baru kanyut. Ya. Ini kadang pakai ripandan, kadang enggak. Tadi dalam buku ini karena yang gambar 3 itu ya masih nggak teke, masih ora masalah ripandan dan gereneng. Kemudian kekurangannya juga kajian makna atau arti nama ini masih kurang mendalam karena waktu yang singkat dan literatur yang demikian banyak. Gitu ya. Kalau Mas Agung Widi itu maunya masih mau baca segala macam, masih cari-cari, gitu ya. Tapi karena waktu sudah terbatas ya dibatasi juga.
Kemudian huruf Hanacaraka tadinya itu mau dituliskan Hanacarakanya, dicari tanda dengan misalnya ada teks Hanacarakanya sudah dibuat, tapi dibuat dalam MS Word. MS Word bisa, ketika di convert ke AI Adobe Illustrator itu ternyata tidak kompatibel fontnya. Nah, jadi ya terpaksa di drop. Mas aku tak koyoti, aku yang golek font gratisan atau kuwi pindah Raisa. Jadi terpaksa di drop, tidak dimasukkan. Ya sayang sebetulnya. Tambahan. Oke, bahwa pakai diskusi mawon langsung kita studi kompetisi konten audiens sifat kuyuban. Kalau kita cekap semakan mawon di matur nuwun